Perkenalkan, saya Muhammad Zainul Asnadi, nomor absen 12. Saya Panji Irwanto Fadillah, absen 19. Perkenalkan, saya Fardian Sarbawi, absen 2. Perkenalkan, Nama saya Nazwa Samawana, absen 14. Nama saya Leolaini, nomor absen 6. Pertama, cuci ketan putih dan ketan hitam terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kotoran yang terdapat pada ketan. Kemudian rendam ketan selama 1 jam. Proses perendaman perlu dilakukan agar biji-biji ketan menyerap kelembapan sehingga matang merata dan pulen. Setelah 1 jam direndam, kemudian ketan ditiriskan dan setelah itu ketan hitam dan ketan putih dicampur menjadi satu, yaitu ketan hitam sebanyak 1/8 kg dan ketan putih sebanyak 1 kg. Setelah ketannya semuanya tercampur, kemudian masukkan ketan ke dalam dadang soblok secara merata. Kemudian ketan dikukus hingga setengah matang. Sambil menunggu ketannya matang, barulah daun sagar dipijat-pijat dan diperas agar keluar airnya. Jangan lupa tambahkan air putih agar airnya menjadi semakin banyak. Setelah daun sagar dipijat-pijat dan diperas, kemudian daun sagar disaring. Setelah ketannya matang, kemudian diturunkan dan dipindahkan ke dalam baskom. Agar ketannya tidak keras, maka dicampur dengan air daun sagar hingga kelihatan berwarna kehijauan. Kemudian setelah dicampur atau diaduk dengan air sagar, lalu masukkan kembali ketan ke dalam dadang soblok. Setelah itu dikukus kembali hingga matang. Setelah ketannya matang, kemudian diangkat dan dituangkan ke dalam nampan yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Jejerkan secara merata di atas nampan tersebut. Setelah dijejerkan, kemudian tunggu hingga ketannya dingin.
Bila ketannya sudah dingin, barulah dimasukkan ke dalam baki sambil ditaburkan serbuk tape. Dan ditaruhkan bawang merah dan cabai agar banyak mengeluarkan air. Kemudian ditutup dengan daun pisang dan penutupnya. Setelah itu taruh dan biarkan selama 2-3 hari. Pada tahap proses pembuatan tapai ketan, ketan yang sebelum difermentasikan masih berbentuk awal atau teksturnya masih keras. Tetapi setelah difermentasikan selama 2-3 hari, keadaan atau tekstur pada ketan berubah menjadi lunak atau empuk. Proses yang terjadi yaitu proses pembuatan tapai melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur ini memiliki kemampuan dalam mengubah karbohidrat, fruktosa dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Suhu lingkungan sangat mempengaruhi banyaknya kadar amilum, glukosa, alkohol, dan asam cuka dari proses fermentasi. Fermentasi yang terjadi pada tapai ketan terjadi selama 3-4 hari. Selain itu, dalam proses pembuatan tapai ini ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi tersebut berlangsung secara sempurna. Selama proses fermentasi tidak memerlukan oksigen. Oleh karena itu, proses fermentasi pada ketan yang tertutup rapi lebih cepat dibandingkan dengan ketan yang diletakkan di tempat terbuka. Lamanya proses fermentasi mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Semakin lama, semakin banyak kadar alkohol. Rasa manis pada tapai ketan ini karena terjadi perubahan dari karbohidrat yaitu berupa pati hidrolisi. Dihidrolisis oleh mikroorganisme dalam ragi dipecah menjadi glukosa. Glukosa menimbulkan rasa manis pada tape ketan. Semakin banyak glukosa yang dihasilkan, maka semakin tinggi rasa manis yang ditimbulkan. Pembentukan glukosa merupakan tahapan suatu rangkaian proses yang panjang. Dalam pemanfaatan proses fermentasi ini, agar mendapatkan rasa tape yang manis, harus dikonsumsi pada waktu yang tepat, yaitu sekitar 2-3 hari setelah pemeraman. Setelah melakukan praktik, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan tape ketan memerlukan kecermatan dan kebersihan yang tinggi. Ragi ketan adalah bibit jamur yang digunakan untuk membuat tapai ketan. Agar pembuatan tapai ketan berhasil dengan baik, alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan harus bersih, terutama dari lemak atau minyak. Alat-alat yang berminyak jika dipakai untuk mengolah bahan tape bisa menyebabkan kegagalan fermentasi. Air yang digunakan juga harus bersih. Menggunakan air hujan bisa mengakibatkan tape tidak berhasil dibuat. Dalam pembuatan tape ini menghasilkan tape yang lunak dan air tape yang mengandung alkohol akibat dari fermentasi dari ragi. Dan jumlah berat tape yang dihasilkan juga 2 kali lipat dari bahan baku beras ketan yang dibuat.